Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Iya, kita harus tetap bersukacita dan selalu ceria. Hari ini ibadah dipimpin oleh Kakak Yuli, Kak Nelly, Kak Pudan. Nah, sekarang adik-adik silahkan siapkan hati dan pikirannya. Kita saat teduh sejenak. Sekarang adik-adik yang di rumah, kakak guru sekolah minggu undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Semua yang di rumah, ayo kita semua tepuk tangan yuk. Mari kita bersuka.
adik-adik silakan lipat tangan dan tutup matanya. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang dimana Tuhan Yesus masih memberkati kami, masih memberikan kami nafas kehidupan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu berkarya di dalam hidup kami semuanya. Tuhan Yesus, di sini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami. Hadir Engkau Tuhan di tengah-tengah kami semuanya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami semuanya. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik di rumah masih ada sukacita? Masih ya? Ayo sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita angkat satu pujian Alkitab Buku Terindah. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini dari Kak Nelly, kita bersatu dulu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari. Tuhan, terima kasih berkat-Mu yang kami terima. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kami, walaupun melalui online di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan mengurapi kami, memberkati kami. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Nelly akan bercerita tentang Tuhan mengasihiku dan ciptaan lainnya. Mari kita baca dulu ya nats Alkitabnya dari kitab Kejadian. Ada yang ingat tak? Kejadian itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Jangan-jangan sudah lupa ya? Mentang-mentang stay at home, nggak baca Alkitab lagi. Ya, jangan gitu ya adik-adik ya. Nanti Tuhan sedih loh. Ya, tetap membaca Alkitab. Kejadian itu di kitab perjanjian lama ya. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kakak akan membacakannya untuk kita. Adik-adik mengikutinya ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi.
maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatmu, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, adik-adik, tadi waktu membaca nats Alkitab, siapa ya nama tokoh yang ada dalam nats kita hari ini? Ya, tentang Nuh. Nuh itu orangnya yang bagaimana ya adik-adik? Ingat gak? Nuh adalah orang yang setia mengikuti ajaran dan perintah Allah. Jadi adik-adik, pada masa Nabi Nuh itu manusia hidup selalu melakukan kejahatan. Macam-macam kejahatan yang dilakukan. Ada yang mencuri, ada yang berkelahi, ada yang merampok, ada yang suka memukul temannya. Itu termasuk kejahatan dah. Mencubit temannya, mengambil makanan temannya. Itu adalah kejahatan yang dilakukan manusia. Tuhan sedih nggak ya kira-kira melihat manusia melakukan hal itu? Iya, Tuhan sangat sedih. Dia sangat sedih kenapa manusia semakin menjauhi ajaran Tuhan. Tuhan marah karena manusia bukan semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi semakin jauh. Adik-adik tahu nggak, kalau kita melakukan dosa ada hukumannya atau dapat hadiah? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya adik-adik nakal di rumah atau suka marah-marah sama mamanya, dikasih hadiah atau malah dihukum? Dihukum ya? Iya, nah sama adik-adik dengan cerita kita hari ini. Tuhan itu akan menghukum manusia. Karena apa? Kalau kita berbuat dosa, upahnya adalah maut. Nanti adik-adik dibuka ya Roma 6 ayat 23 ya. Namun di tengah-tengah manusia yang semakin jauh dari ajaran Tuhan, ada seseorang yang tetap setia kepadanya. Dia adalah Nuh. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Bahtera itu seperti kapal. Siapa yang pernah naik kapal? Pernah naik kapal enggak? Atau naik pesawat aja? Oh ya, zaman dulu nggak ada pesawat ya adik-adik ya. Jadi Nuh disuruh Tuhan membangun sebuah bahtera yang besar. Sebenarnya Nuh itu nggak ngerti, kenapa sih Tuhan ini nyuruh aku ya membangun bahtera? Untuk apa ya? Tiba-tiba disuruh membangun bahtera. Terus Nuh mengajak anak-anaknya untuk membangun bahtera tersebut. Adik-adik tahu nggak? Orang-orang yang melihat Nabi Nuh untuk membangun bahtera bersama-sama dengan anak-anaknya, membantu atau membiarkan? Iya, mereka itu mengejek. Mereka tertawa, ih ngapain si Nuh bangun bahtera tiba-tiba?
Emang ada apa orang harinya cerah? Gak ada apa-apa. Kita jauh dari laut, kita jauh dari sungai. Mereka menganggap Nuh itu sudah hilang akal sehatnya. Ya, mereka mentertawakan, mengejek. Tapi adik-adik, Nuh tidak pernah berubah dengan keputusannya. Ya, dia tetap bersama-sama dengan anaknya bekerja, membangun Bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Sebenarnya sih sambil bangun itu mungkin Nuh tuh berpikir, sebenarnya aku ini disuruh ngapain ya? Apa ya tujuan Tuhan? Kenapa ya aku disuruh membangun? Tapi kebingungan itu dia simpan sendiri di dalam hatinya. Karena apa? Karena Nuh percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat dia. Karena apa? Karena tadi dia setia, dia percaya bahwa Tuhan mengasihi dirinya. Ya. Nah, adik-adik, setelah Bahtera itu selesai, Bahteranya jadi nih besar sekali. Tuhan menyuruh Nuh, "Hai Nuh, kamu beserta keluargamu masuk ke dalam Bahtera." Nuh itu ngikut aja, masuk. Dia, kemudian istrinya, kemudian anak-anak dan menantunya, serta segala jenis hewan berpasangan masuk ke dalam Bahtera. Adik-adik tahu nggak kenapa tujuan Tuhan menyuruh Nuh untuk masuk ke dalam Bahtera? Tuhan ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Tadi kan di awal kakak cerita manusia sudah banyak berbuat dosa. Tuhan mau menghukum dengan mendatangkan air bah. Nah, adik-adik, setelah semua masuk ke dalam Bahtera, kemudian hujan turun dan air bah pun datang. Semua yang ada di bumi ini rata dengan air, semua musnah. Oh iya ya, kakak ingat ada satu lagu yang ceritanya tentang Nabi Nuh. Ada yang ingat nggak lagunya? Kakak mau undang adik-adik deh semua untuk bangkit berdiri ya. Kita mau bernyanyi ya. Mengajarkan bahwa kita harus selalu setia dan taat kepada Tuhan. Ya, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Tuhan sudah berikan tangan, sudah berikan kaki, sudah berikan wajah yang cantik, wajah yang ganteng. Itu semua harus disyukurin, ya kan? Dengan cara apa ya bersyukur itu ya kira-kira ya? Kalau yang laki-laki
rambutnya dibiarkan panjang. Ya, betul nggak ya? Kira-kira kakak ini? Kayaknya kakak salah ya? Iya, kalau yang laki-laki harus dipotong rapi. Yang cewek-cewek, yang cantik-cantik, rambut panjang disisir yang rapi. Itu salah satu contoh kecil kita bersyukur. Ada lagi adik-adik, contoh yang besarnya. Kita jangan suka menebang pohon. Sekarang ini banyak manusia kita yang suka menebang pohon secara liar. Akibatnya apa? Tanah longsor, ya kan? Terus membuang sampah sembarangan. Ada disediakan bak sampah, ada disediakan tempat untuk membuang sampah. Tapi kita buangnya kemana? Ke sungai. Enak kali ya buangnya. Tahu nggak akibatnya apa? Kalau semakin banyak sampah di sungai menumpuk, akibatnya akan terjadi banjir. Nah, itu adalah cara manusia tidak bersyukur. Jadi kalau bersyukur, ya kita harus menjaga, merawat, dan memelihara lingkungan serta ciptaan Tuhan lainnya. Adik-adik, kita harus ingat bahwa Tuhan itu mengasihiku dan juga mengasihimu dan mengasihi semua ciptaannya. Jadilah seperti Nuh yang selalu setia mengikuti perintah Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami telah belajar firman-Mu. Biarlah kami menjadi Nuh yang baru, Nuh yang selalu setia atas ajaran-Mu, yang selalu mengasihi, merawat, memelihara semua ciptaan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan ajar kami untuk selalu menjadi orang yang taat, setia, dan selalu mengikuti ajaran Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keadaan negara kami saat ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memulihkan kembali, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Bertemu dengan teman-teman kami dengan penuh sukacita, bertatap muka dengan Amang Pendeta, para halado, kakak-kakak guru sekolah minggu dengan sukacita, dengan bahagia memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengampuni itu semua, agar tidak terhambat segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Dengarlah seru doa kami ini Tuhan, yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menutup ibadah kita angkat satu pujian, Kasih Yesus. Sekali lagi adik-adik semua.
kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, ibadah hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu depan. Shalom. Selamat hari Minggu.